Rasulullah itu mendapat wejangan dari malaikat Jibril. Apa itu wejangannya? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, semaumu. Kamu mau jungkir balik, mau balik jungkir, dan seterusnya dah, terserah kamu dah. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang mati atau kembali kepada Allah, mati lagi. Jadi mau hidup yang bagaimanapun terserah bebas. Manusia itu sudah terserah apapun kehidupannya, pekerjaannya bebas sudah, bebas. Tapi ingat, suatu saat kamu akan mati. Yang kedua, apa mereka Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahbib masita fa innaka mufarriqu. Hei Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai. Apapun tuh, bondo, dunia, bojo, anak, duit, mobil, sak piturute. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat saat kamu akan berpisah. Dan yang ketiga, ya Muhammad, wa'mal masita fa innaka maziyun bi. Wahai Muhammad, lakukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kerjakan, tapi ingat suatu saat kamu akan menerima sebuah balasan. Nah, malaikat Jibril ini menyampaikan kepada Rasulullah itu juga diberikan dan disampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Nah, dari hikmah inilah, kalimat hikmah itu bukan berarti orang yang memiliki suatu ilmu kanuragan sing ora cerdas papak palune pande ditembak laka-laka ditepil menit bedisil paribasan mencolot tanpa sutang mabur tanpa lar, tapi piye-piye jeneng mitek telek mesti pincang sikile. Jadi bukan seperti itu. Jadi hikmah itu setiap apa yang kita kerjakan, kita bisa mengambil intisari di situ. Bukan orang yang memiliki kelebihan. Kalau kelebihan namanya karomah. Ya. Kalau hikmah, setiap perbuatan yang kita lakukan di situ pasti ada titik terangnya, titik hasilnya. Itu baru hikmah. Mohon maaf, hikmah dari semua kejadian selama ini Gus Samsudin alami, hikmahnya apa? Nah ini titik paling baik di sini. Ternyata saya semakin banyak saudara, saya bisa memperbaiki diri yang awalnya sudah baik, lebih baik lagi. Ini kan hikmah. Jadi menjadi orang yang menjadi halim, yaitu hak, menjadi orang yang memiliki belas kasih, saling loman, saling membantu sama lain, menjadi orang yang memiliki sifat halim, yang aris, bijaksana, dan lain sebagainya. Menjadi orang yang kaf, yaitu kamil, yang sempurna. Awalin bin Gus Samsudin orang api, saya kita timur api. Menjadi orang yang kamil, menjadi insanul kamil, menjadi manusia yang sempurna lagi. Seperti itu. Dan menjadi orang yang mim, yaitu apa? Menjadi orang yang menjegal. Mim itu malakun, artinya ngeker cara Jawa ini apa ya? Menahan, benar-benar menahan. Jadi apa ya? Menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan hujatan, menahan fitnahan, menahan godaan, macam-macam. Sehingga hikmah dari semua kejadian ini, orang yang sebagai pelaku hikmah, yang selama ini mungkin orang itu memahami bahwa hikmah itu kebal, gak ada bacok, gak ada syukur, gak ada tembak, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Dan adapun orang yang memiliki kelebihan seperti itu, karena di sisi lain, mohon maaf ya, di sisi lain mungkin orang bisa mengartikan dengan cara lain. Apabila orang memiliki kelebihan seperti itu, bisa jadi karena satu, beliau memang memiliki amaliyah yang mengandung khotam, yang bisa memberikan hijab bagi dia sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, karena memang dapat ilham dari Allah sehingga orang itu benar-benar dilindungi oleh ilmu itu dengan tidak menggunakan ajimat, tidak menggunakan ini, ternyata memang Allah melindungi orang ini seperti itu. Ya. Jadi kalau orang-orang pelaku hikmah bukan berarti orang yang harus bisa seperti itu, bukan orang yang bisa menghilang. Bukan. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh manusia yang sifatnya seperti itu adalah karomah, kemuliaan yang Allah titipkan kepada manusia. Siapa yang mendapatkan karomah? Salah satunya bin auliyaillah, setengah saking walini Gusti Allah. Siapa walini Gusti Allah? Ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang tidak merasa takut, tidak memiliki susah, tidak memiliki sedih, payah, tetapi mereka hidup senang, bahagia, bersyukur. Itu adalah min auliyaillah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Seperti itu. Jadi bukan orang yang seperti itu. Sehingga orang menafsirkan bahwa ilmu hikmah adalah ilmu yang
kebal dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Denny ya. Itu sebagian kecil, sehingga perlu kita pahami betul, karena saya juga belajar, kita semua juga belajar. Di sisi lain kita bisa membedakan mana hikmah, mana karomah, mana ilmu kekebalan. Seperti itu. Oke. Karena di Indonesia tuh multikultural ya, macam-macam. Wong sakti kadang nggo watu ya kebal ora tedas baca enek. Gitu. Kadang nyekel rantai babi ora tedas apa-apa, nyempodo muka badar besi ya gak kena ditembak. Nah, di sisi lain ada orang yang pelaku amaliyah yang memang khusus untuk kedikdayaan juga ada. Tapi kebanyakan lagi ketika orang sudah mempelajari ilmu kedikdayaan, nah, akhirnya kalau tidak bisa meredam dirinya sendiri, maka yang pasti akan timbul rasa ujub, rasa riya, rasa takabur. Itu sudah pasti, itu sudah pasti kalau sudah memiliki kedikdayaan. Karena apa? Merasa kita ini wah, kita sudah siap. Ora kawane sapa sing kasarane wong Jawa ngomong lu jual gue beli, bukan itu. Makanya di sini sifat-sifat yang memiliki rasa takabur, ujub, riya kita hilangkan. Para kiai ulama salafus soleh biar hebat-hebat, sakti-sakti, tapi tidak ditunjukkan. Tapi ketika dibutuhkan, satu ucapan langsung wujud, sekalipun ya fayakun. Seperti itu. Nah, disinilah perbedaannya apa yang namanya hikmah, apa yang namanya karomah. Sehingga karomah ini memang dimiliki oleh min auliyaillah. Setengah saking para kiai, para ulama, kekasih Gusti Allah yang dekat dengan Allah. Ya. Kalau hikmah, orang yang bisa mengambil petikan dari sebuah kehidupan atau perilaku atau amaliyah. Nah, disitulah perbedaannya. Berarti dapat disimpulkan ilmu al-hikmah ini bukan suatu kesaktian yang dari manusia pelajari itu sendiri. Bukan. Ya. Tapi dari pendekatan manusia itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Itu hikmah. Iya, betul. Sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada manusia itu sendiri. Tergantung dari kadar kekuatan iman dan takwanya masing-masing. Tapi tidak dapat dipelajari setiap saat. Tidak bisa. Bukan kekuatan. Bukan. Oke, siap. Terima kasih Ustaz. Yeah. Ada lagi penjelasannya? Mungkin begini, ada sedikit pertanyaan begini, yang pernah saya dengar langsung dari Mas Denny. Kalau memang yang namanya karomah atau maunah itu ada, kenapa, ini pertanyaan dari panjenengan ya saya sampaikan, kenapa baginda Rasulullah itu ketika bertarung terluka, giginya patah. Tapi sebelum beliau menjawab, saya ingin menjelaskan sedikit. Ada salah satu riwayat ketika baginda Rasulullah SAW sedang tidur akan dibunuh, beliau mengambil sebuah pasir lalu dibacakan sumum bukmum disebarkan. Ketika itu orang-orang tidak melihat. Apakah kita juga mau mengkadirkan ilmu Allah ini? Salah satu seperti itu. Ada juga ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk, dilempar batu, lembu sekilan. Batunya itu ada riwayatnya, tidak mengenai batu yang ngambang, tidak mengenai baginda Rasulullah SAW. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Jadi yang ingin saya sampaikan, memang ilmu hikmah itu bukan untuk dipertontonkan. Semua yang dipertontonkan itu tujuannya adalah hiburan, kan begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan ke panjenengan apa ya untuk hal ini, ketika mungkin beliau bertanya, kalau memang ilmu hikmah itu ada, kenapa dulu bangsa kita dijajah seperti itu. Yang kedua, beliau menyampaikan kalau ilmu hikmah itu ada, kenapa baginda Rasulullah itu terluka seperti itu. Betul. Monggo ya. Jadi gini ya. Jadi Rasulullah itu tujuannya kepada Nabi Muhammad ya. Yeah. Pada Rasulullah itu ada 25 Rasulullah ya. Jadi ini dituju kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi biar tidak mengartikan meluas ya, seperti itu. Jadi begini, yang namanya sebuah karomah, apa yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau siapa Rasulullah? Rasulullah adalah Muhammadun basarul lakal basari. Bal huwa karyakuti bainal hajar. Rasulullah itu juga manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Rasulullah makan, minum, tidur, beristri sama seperti kita, tapi tidak seperti umumnya manusia. Tetapi apa? Bal huwa karyakuti bainal hajar.
Beliau seperti yakut di antara bebatuan yang besar, yang kecil, yang warna-warni yang macam. Beliau lebih hebat, beliau lebih tinggi. Bersama siapapun dia lebih tinggi, bersama siapapun beliau lebih ganteng, bersama siapapun beliau lebih gagah sedikit, terus melebihi sedikit. Nah, itulah yang dikatakan Rasulullah. Adapun yang lainnya, bahwa Allah itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad itu juga manusia. Ya. Kita juga manusia, tapi di sisi lain bahwa menunjukkan bahwa nggak semua doa itu pasti dijawab oleh Allah. Rasulullah pernah ketika membaca waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akshana fahum la yubsirun, langsung ditepar jadi api, orang kita tidak bisa menyerang. Ada juga seperti itu, tapi harus dipelajari tafsirnya dulu, jangan langsung intinya. Untuk apa, untuk siapa, kegunaan untuk apa, nah itu yang harus dipelajari. Jadi asbabun nuzulnya itu harus dipelajari, kajian seperti itu. Nah, seperti juga Rasulullah juga pada waktu ini, contoh aja Rasulullah, Sayyidina Ali aja. Apa permintaan Sayyidina Ali? Tolong kalau membunuh saya, kalau mau memanah saya, panah saya ketika waktu sholat, karena dia lebih khusyuk. Akhirnya apa? Juga kena, tapi tidak merasakan sakit. Nah, sekarang orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang tetap terluka. Ya, seperti itu. Jadi makanya seperti ini yang perlu kita pahami betul. Yang namanya semua itu adalah atas kehendak Allah, atas kehendak Allah. Jadi ada silsilah yang perlu kita pahami, bahwa beliau pun juga manusia. Ada yang silsilah yang perlu kita pahami karena beliau lebih dari manusia. Seperti yang tidak bisa digambarkan, dilukiskan, dan dibayangkan dengan hal-hal yang di luar akal sehat kita. Seperti contoh Isra Mi'raj, bagaimana terjadi seperti itu di luar akal kita sudah. Tapi di sisi lain, Sayyidina Ali, kenapa orang-orang pelaku, katakanlah pelaku kedikdayaan, mesti sing diwaca Sayyidina Ali tok, ya kan? Kebayang sih Sayyidina Ali itu uripe, jane Sayyidina Ali itu salah apa kok ngedonga guys Sayyidina Ali. Coba orang-orang yang sekarang itu kebal dan lain sebagainya, hidup di zaman Rasulullah, ikut perang seperti itu, berani tidak kira-kira? Nah, seperti itu. Makanya beliau itu memang benar-benar ya tadi sudah dalam maunah Allah, sudah jaminan, sudah seperti itu. Jadi tidak bisa kita samakan dengan seperti bulan jenengan sing tiap hari banyak dosa kayak gini. Beliau benar-benar dirukhsah, belum dijaga. Untuk di zaman sekarang ini sangat langka. Nah, sangat langka, sangat langka. Makanya saya berpesan kepada pribadi saya sendiri juga, kepada semua rekan-rekan, saudara-saudara, ayo gunakan, katakanlah pemahaman beliau yang di luar mungkin pemahaman hikmah itu seperti itu. Tolong gunakan hikmah yang sebenarnya letak posisi hikmah itu apa, agar tidak sedikit-sedikit mempelajari ilmu hikmah diambil dari kitab ini itu. Nah, ketika saya nanti belajar ilmu hikmah tentang kitab ini, ketika kita tanyakan kitab hikmah yang seperti ini bisa nggak diterjemahkan atau dipelajari atau diungkap seperti apa coba. Nah, itulah yang perlu kita pahami betul. Jangan cuma menyadur dari beberapa sumber yang sumbernya itu cuma sekedar terjemahan yang sehingga dipelajari sendiri, tidak menggunakan mursyid, tidak menggunakan guru, itu lebih bahaya. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu, Mas Denny. Jadi kita semua itu pada intinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, harus benar-benar hikmah itu bukan untuk ditonjolkan, tapi kalau kedikdayaan ya pasti ditonjolkan. Namanya kedikdayaan. Contoh jenengan atlet pesilat, pasti dia akan menunjukkan kekuatan kita dengan cara apa? Diadu, ayo adu fisik. Nah, itu kedikdayaan, kekuatan sudah. Nah, kekuatan nanti ada yang menggunakan hijab, ada yang menggunakan waida batas tum jabai, akhirnya akan disalahgunakan semuanya itu, hanya yang gunanya bukan untuk itu, tapi untuk itu digunakan. Nah, inilah yang tidak bisa memposisikan yang seharusnya itu memiliki tempat yang mulia, tetapi digunakan untuk hal-hal yang membuat dia menjadi takjub, menjadi disegani. Karena orang kan mengambil contoh, lah ini ku mohon maaf, Gus Maksum, Allah maafillah warahmu ma'afi'afanhum, dibadi amin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan contoh-contoh beliau seorang yang memiliki kelebihan ilmu selain silat, juga memiliki ilmu
yang lebih dari situ. Apakah dia tidak belajar? Jelas dia mempelajari, tapi kan jelas beliau siapa. Nah, seperti itu. Di beliau jelas, di beliau siapa. Selain orang alim, ulama, syariatnya juga mumpuni dan lain sebagainya. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Itu zaman dulu memang gunanya untuk melawan Belanda, melawan penjajah. Tapi kalau sekarang tujuannya sudah beda. Menurut saya tujuannya harus CUCUAN. Yang saya ulang ya. Ya memang harus ya seperti itu, namanya tontonan, ya kan? Namanya tontonan pasti ingin menghibur. Nah, menghibur orang itu sudah satu pahala juga. Gitu. Tergantung niat kita aja. Yang penting satu, niat kita menghibur orang, yang murung menjadi senang, yang susah menjadi gembira. Ya, di sisi lain kita juga bekerja karena karir, di sisi lain menghibur orang, tapi dalam konteks jangan sampai menggunakan konteks di luar itu yang bisa menimbulkan problem di luar. Siap. Nah, seperti itu Kang Siap. Denny. Yang terakhir saya ingin tanya begini, kan ketika kita mendoakan seseorang nih Boy, Nggih. di dalam Al-Hikmah sendiri kan ada tuntunannya. Nggih. Nah, terkadang sekarang ini kan ketika mendoakan seseorang itu pasti dianggap dukun. Nah, ini yang baik yang mana dan yang buruk itu yang bagaimana menurut panjenengan? Apakah ketika mohon maaf kita mendoakan seseorang dan lain sebagainya itu sama dengan yang dukun tadi? Nah, gini, orang itu bisa dikatakan dukun kalau doa di depan ada menyan, nggih blangkon, ora kelambenan, nggih soal cendek itu baru dukun. Jadi ya. Tapi lek sing nggih sangka ngene iki, Gusti nggih semua saiki dukun ngene iki. Ya, masa aku diarani dukun. Sedangkan apa? Doa itu yang namanya doa itu nggak melulu Arab. Sampai nih sondong nggak bahasa Jawa, yang nggak bahasa Jawa, nggak perlu Islam, nggak perlu harus Arab. Karena apa? Islam itu di dalam Al-Quran sudah jelas, bukan ya ayyuhal arabiyun, ya ayyuhal jawiyun, ya ayyuhal madurayun, enggak, tapi ya ayyuhan nas, ya ayyuhal ladina amanu, bukan ya ayyuhal arabiyun yang dikusalang oleh orang Arab, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, Jawa, Osing, Madura, Sunda, Papua, Bugis, macam-macam. Ya. Nah, orang yang mengkategorikan seorang dukun itu dalam konteks yang bagaimana dulu. Nah, dukun ini salah satu yang mengarah kepada hal kemusyrikan di luar syariat agama. Itu baru dikatakan sebagai dukun. Nah, dukun itu kan macam-macam ya, dukun gambuh, gitu, dukun sungguh bayi, dukun pijet, gitu. Sedangkan para aulia ilah juga mendoakan kepada orang-orang yang sakit, orang yang datang tabarukan meminta doa. Ketika kita datang ke makam para aulia ilah, apakah beliau juga dikatakan seorang dukun? Jadi orang yang mengkategorikan ndongane wong dianggap dukun, ndongane wong dianggap dukun, ya kudu ngaji meneh, berarti wong ini kudu sekolah lagi. Seperti itu. Tidak semuanya. Tidak semuanya seperti itu. Konteksnya seperti apa dulu, latar belakangnya. Ya, kalau orang Jawa dikatakan dukun, duduk tekun dengan cara seperti bisa itu mengamalkan kun fayakun, dalam artian bukan mengamalkan wiridan kun fayakun, intinya mengamalkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini, sawangan seperti itu. Untuk apa? Ya untuk tafakur, tafakaru fi khalqillah. Ngoten niku. Ya mikir-mikir ciptaan Gusti Allah tok wis. Gitu. Mikir dadi Gusti Allah kedua dan stres dadi kismin kok akhirnya. Jadi orang yang enggak kuat. Nah, disitulah. Jadi ketika orang mendoakan orang itu dengan cara baik, ruqyah itu dianggap dukun, jangan, tidak semuanya seperti itu. Ya, tidak semua seperti itu. Siap Ustaz. Soalnya apa? Doa itu adalah ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Gitu. Oke, sudah selesai pembahasannya. Al-Hikmah, Gus ada tambahan? Monggo panjenengan saja. Atau Kalau saya sih saran. gitu. Saran buat Gus, terserah mau terima atau tidak sebagai saya orang awam, dan setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Nawawi, Ustadz Nawawi, ilmu Al-Hikmah tadi pendekatan sama Tuhan secara garis besar, dan bukan ilmu fisik maupun kekuatan
ya kecuali atas izin Allah. Betul. Nah, yang saya takutkan gini Gus, yang sering Gus sampaikan di channel maupun spiritual lain ya, jangan sampai sedikit-dikit ilmu al-hikmah, sedikit-dikit ilmu al-hikmah. Betul. Takutnya dengan seperti ini akan mencorengkan orang yang benar-benar mempelajari ilmu al-hikmah sebenarnya. Ini saran saya, tapi terserah Gus mau menerima atau tidak. Saya terima. Ya, itu saja sih Gus. Terima kasih kalau diterima. Ustadz juga terima kasih atas Iya, sama-sama. pembahasannya ini. Iya. Ini benar-benar masuk ya, masuk dengan apa yang Ustadz sampaikan dengan saya ini masuk ini. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. mungkin ada kekurangannya bisa dikaji lagi karena memang Ya. nggak cukup cuman ini aja. Ya. Ada memang kitab yang menjelaskan tentang hal seperti itu. Iya, dan sedikit juga saya pengen menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Yes. Jadi kalau salah saya mohon maaf ya saudara-saudaranya. Saya sangat berterima kasih atas nasihat Mas Denny kepada saya tadi. Mungkin Mas Denny menyampaikan Gus sedikit-sedikit jangan al-hikmah seperti itu. Kenapa saya terkadang berbicara seperti itu? Karena al-hikmah yang saya sampaikan itu berbentuk doa. Terkhusus mohon maaf channel YouTube saya kan sudah saya kasih disclaimer kan namanya entertain, ngaten ya, namanya itu hiburan. Itu sudah saya ada di situ. Sudah setiap orang melihat YouTube saya itu namanya entertain. Tetapi walaupun itu entertain, walaupun itu hiburan, tapi di situ juga saya memberikan sebuah tuntunan di situ. Contoh, saya mengambil dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Itu ketika mendoakan menggunakan syahadat, sholawat, hamdalah, doa, terus surat Yasin yang terakhir yang biasanya sering diamalkan di sini menggunakan Yasin Fadilah. Nah, ketika saya meruqyah, contoh nonton Mas Denny ya, saya meruqyah, terus tiba-tiba tidak sengaja ada orang itu yang ketika diruqyah kesurupan semuanya, tidak disengaja. Karena kita ini di entertain, tentu ketika ada yang kesurupan itu kan di shooting. Nah, itu ditampilkan. Walaupun tidak setiap hari, mungkin 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada yang kesurupan, itu yang diambil yang ditampilkan. Yang tidak kesurupan jarang ditampilkan karena tidak seru. Nah, ketika hal semacam ini kita suruh membaca terus coba itu dibikin kesurupan, juga nggak bisa. Uang itu terjadi hanya ketika tidak disengaja atau ketika kita meruqyah seperti itu. Atau ada seseorang itu ya yang muntah paku itu. Besok insya Allah kalau panjenengan berkenan saya ajak ke sana. Orang yang muntah paku itu pun terjadi di sini hanya sekitar 5 bulan sekali, tidak setiap hari. Nah, ketika ada orang yang muntah rambut kemarin, ada yang muntah paku, karena itu kan sangat membuat saya itu luar biasa, jarang terjadi. Maka ketika itu videonya itu diambil lalu diposting. Lalu ketika ada orang luar pengen membuktikan seperti itu, ya nggak akan bisa. Karena apa, itu terjadinya tidak disengaja kayak gitu. Ya kalau disengaja namanya sudah ditata trik kan begitu. Jadi memang hal-hal semacam ini yang sering membuat saya itu harus menjawab, loh, jangan semua hal itu maksud saya dilogika kayak gitu. Karena memang ada hal-hal yang memang nggak bisa dilogika seperti itu Mas Denny. Kalau memang seperti itu suruh membuktikan, ya memang nggak akan bisa gitu. Karena apa, terjadinya nggak disengaja seperti itu. Kalau untuk yang lain-lainnya lah, kalau untuk hiburan-hiburan yang lain kan saya sudah memberikan disclaimer di YouTube saya itu hiburan. Tapi sayangnya mungkin banyak yang baper kayak gitu loh, yang baper kayak gitu, coba gitu loh. Kayak gitu kan, kamu berkarya, saya juga berkarya, saya nggak usil sama kamu, ya kamu kenapa kau usil kayak gitu. Tapi nanti masalahnya. Gus mau memperlihatkan saya pengobatan ya? Iya. Nanti mau. Iya, mau. Sekarang punya tidak apa-apa. Setelah ini. Jadi begini saya tambahkan. Jadi itulah hikmah, salah satu kekuatan doa. Kalau kita sudah nyambung sama Allah, akhirnya apa? Penyakit aja dikeluarkan. Yang kemasukan katakanlah kesanggupan jin ya bisa berontak kan seperti itu. Inilah yang dimaksud hikmah. Hikmah dari apa? Doa yang kita baca. Kan seperti itu. Hikmah yang kita doa. Adapun nanti yang keluar ini kan salah satu kelebihan. Seperti itu. Salah satu karomah yang muncul. Nah, karomah inilah bisa dikatakan satu, enggak tiap hari orang akan muncul suatu penyakit yang katakanlah keluar paku, keluar ini, keluar itu, keluar itu. Jadi kembali lagi, karena itu karomah adalah milik kekuatan yang Allah berikan kepada min awliyaillah, sehingga ketika kita dalam posisi orang-orang seperti ini kayak jenengan itu dari hikmah dari doa yang kita baca, sehingga setiap doa yang kita baca itu mengandung sebuah kekuatan. Apabila benar-benar hakul yakin
di situ itu pasti akan muncul, pasti akan merasakan. Selain itu juga di sisi lain ada memang orang itu memang sudah yakin, yang namanya sudah yakin bagaimanapun juga, yang namanya sudah yakin ya apapun akan muncul reaksi itu, apapun sudah pasti muncul dengan reaksi itu. Gitu. Bisa kita ambil contoh, orang melakukan sihir karena yakin dia melakukan sesuatu hal yang bisa menimbulkan dia menjadi murtad aja bisa terjadi karena bekerja sama dengan jin, setan, iblis, laknatullah alaih. Kenapa kita yang dekat dengan Allah, doa kita tidak maju, tidak makbul? Karena apa? Kurang yakinnya tadi itu kita merasa. Sehingga apa? Hikmah dari doa itu tidak mengena kepada diri kita. Intinya apa? Asar itu lapet, bekasnya itu nggak ngefek pada kita. Ya. Nah, seperti itu. Tapi jujur saya salut dengan apa yang dilakukan Mas Denny ini. Karena Mas Denny ketika tidak percaya tapi langsung bertabayun, langsung datang dan melihat langsung keadaannya seperti itu. Jadi tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya di luar begitu saja sih. Gitu. Dan sedangkan untuk mempelajari ilmu hikmah sendiri itu kan ada tahap-tahapannya gitu. Ada tikul asma, ada tikul sifat, ada tikul dat seperti itu. Di syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat seperti itu. Jadi untuk belajar itu pun juga tidak segampang seperti yang dibayangkan begitu. Bukan hanya sekedar perkataan terus kamu yakin, itu enggak, tapi harus diamalkan, dirasakan, dan akhirnya baru yakin setelah merasakan seperti itu. Seperti halnya ketika, mohon maaf Mas Denny, menyampaikan tentang pental-pentalan gitu, Ya. ilmu pental-pentalan seperti itu. Nah ini kan juga perlu untuk diluruskan seperti itu. Karena yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian kayak gitu, tapi untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu arti yang sesungguhnya. Iya, Siap. Kalau itu saya sepakat. siap. Udah Pak Kiai. Mau ditambahkan Mas Denny? Kalau saya cukup ya. Ya. Gus ada lagi? Cukup. Cukup, nggak ada kata-kata penutup lagi? Asli mana? Hah? Asli mana? Saya Palembang.